Saudari-saudara yang terkasih, pada hari raya tubuh dan darah Kristus tahun B ini, kita mendengar bacaan-bacaan yang memberikan tekanan yang sangat kuat tentang darah. Tekanan yang sangat kuat tentang darah yang menjadi tanda perjanjian. Baik tanda perjanjian antara manusia dengan manusia, maupun juga tanda perjanjian antara manusia dengan Allah. Maka saudari-saudara yang terkasih, dalam beberapa masyarakat, kalau ada pertikaian atau perselisihan, maka darah itu dipakai sebagai tanda perjanjian, perdamaian. Perselisihan antar suku, pembunuhan, kekacauan, baik secara pribadi maupun secara bersama, seringkali dipakai darah yang mengikat perjanjian mereka, perjanjian perdamaian, supaya suku yang satu jangan berkelahi lagi dengan suku yang lain. Supaya orang yang satu jangan membunuh lagi orang yang lain. Dan karena itulah darah itu sangat berharga. Bahkan darah itu diperciki pada mereka-mereka yang berselisih itu, supaya tetap berdamai dan memegang teguh perjanjian yang perdamaian yang mereka lakukan. Dalam bacaan yang pertama kita mendengar juga bahwa perjanjian antara orang-orang Israel dengan Yahweh di padang gurun diikat dengan darah. Ketika Musa turun dari gunung dan kemudian menuliskan peraturan dan hukum Tuhan, lalu menyatakan kepada orang Israel supaya mereka menaati hukum dan peraturan itu, dan orang Israel itu berkata, kami akan taat akan peraturan dan hukum Tuhan itu. Kami akan menaatinya. Lalu kemudian selanjutnya Musa mendirikan mezbah. Lalu memasang tugu-tugu semacam altar-altar yang berjumlah 12 untuk melambangkan 12 suku Israel. Dan kemudian Musa menyuruh anak-anak muda menyembelih lembu-lembu jantan yang darahnya ditampung di pasu. Lalu kemudian Musa mengambil sebagian darah itu. Darah itu dipakai untuk mereciki bangsa itu dan juga untuk disiram di altar kurban itu sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan bangsa itu. Dan kemudian orang-orang Israel bernazar, berjanji, kami akan menaati peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan firman-firman yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Maka darah anak lembu, darah lembu-lembu jantan itu menjadi tanda mengikat orang-orang Israel dengan Yahweh, Allah mereka, dan mengakui Allah mereka sebagai satu-satunya Allah. Lalu kemudian yang ketiga kita dengar dalam Injil hari ini. Yesus mengumpulkan murid-muridnya pada malam terakhir. Dia ingin makan Paskah bersama murid-muridnya, Paskah Yahudi
yang terakhir bagi Yesus dan murid-muridnya. Dan dalam perjamuan itu Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Maka murid-murid itu semua disatukan oleh Yesus sendiri melalui pemecahan roti. Roti yang satu itu, tubuh Yesus itu mengumpulkan semua murid-murid yang berbeda-beda itu menjadi satu. Seraya berkata, terimalah, inilah tubuhku. Dan memang inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, kemudian dibagikan kepada murid-muridnya. Sehingga murid-murid itu ambil bagian dalam roti yang satu ini. Lalu kemudian Yesus mengambil piala, mengucap syukur dan memberikannya kepada para muridnya. Dan mereka semua minum dari piala itu. Termasuk Yudas Iskariot minum dari piala itu. Mereka minum dari piala yang satu dan sama ini. Yesus berkata kepada mereka, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Yang ditumpahkan bagi kamu dan bagi semua orang. Darah Yesus menjadi darah perjanjian. Luar biasa. Perjanjian antara murid-murid, antara kita dengan Tuhan itu tidak lagi dipakai darah lembu-lembu jantan, tidak lagi dipakai darah binatang, tetapi darah Yesus sendiri. Darah ini begitu bernilai dan berharga. Karena apa? Darah Yesus itu yang kita minum itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yesus menjadi jembatan penghubung antara kita dengan Allah. Sehingga hubungan kita dengan Allah yang tadinya renggang karena dosa-dosa, karena cacat celah kita yang begitu banyak itu, sekarang ini dipulihkan kembali oleh darah Yesus. Darah yang berharga, darah yang mempunyai kekuatan dan kuasa untuk menyembuhkan dan menghapus dosa-dosa dunia ini. Saudari-saudara yang terkasih, satu dua renungan kita hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur atas darah Yesus ini. Kita bersyukur dengan mengingat kembali nilai darah ini. Dan nilai kita sebagai manusia. Betapa kita ini begitu bernilai sehingga Yesus itu membayar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita itu dengan menumpahkan darahnya. Dia tidak pakai lagi darah binatang, tetapi dia pakai darahnya sendiri. Darah anak domba Allah yang disembelih untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini betul-betul rasa syukur yang luar biasa bagi kita. Sehingga dengan demikian mari kita menjaga nilai hidup kita ini. Diri kita ini sendiri. Kita orang-orang yang berharga. Tubuh kita jaga baik-baik. Jangan melakukan dosa-dosa yang mematikan dalam hidup. Tuhan Yesus telah membayarmu. Tuhan Yesus telah membayar saya dengan darahnya. Betapa malu kita ini kalau kita tidak menghargai tubuh kita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena Yesus telah membayarnya. Jangan sampai kita menggunakan tubuh kita ini untuk hal-hal yang mematikan kita. Karena Yesus telah membayar dengan harga yang sangat mahal, darahnya sendiri. Hal yang kedua barangkali yang menjadi renungan bagi kita sedikit, yaitu semua. Marilah kita yang telah melestarikan
warisan dari Yesus itu dalam perayaan Ekaristi kita. Kita datang ke gereja dengan penuh kerinduan untuk menerima tubuh dan darahnya itu. Dalam Ekaristi yang kita. Jangan sampai kita dari rumah kita sudah bertengkar ya, sampai di gereja kita tidak tenang. Mungkin bertengkar kecil-kecil sana, bapak terlalu terlambat, ibu belum bangun dan lain sebagainya. Mari kita ke gereja dengan penuh kerinduan. Menerima Yesus. Dengan penuh persiapan. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Mau menerima Yesus yang begitu mencintai kita itu. Ketiga, keyakinan. Marilah kita yakin sungguh-sungguh di dalam menyambut tubuh Kristus itu. Kalau kita tidak yakin, jangan sambut. Kita mesti meyakini seperti Yesus katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Ini sungguh-sungguh tubuh Yesus, ini sungguh-sungguh darah Yesus. Maka ada seorang Romo terus-menerus menekankan hal ini. Kalau dia membagi komuni, kalau umatnya yang menerima komuni tidak menjawabnya, tubuh Kristus, dia tidak jawab, pergi kau. Tubuh Kristus, jawabnya apa? Amin. Amin itu adalah tanda bahwa saya yakin sungguh-sungguh ini. Ini tubuh Yesus. Dia tidak mau. Ini seorang ahli kitab suci yang pintarnya luar biasa. Dia tidak berani. Banyak orang mengeluh karena ini. Ini Romo keras sekali ya. Kasar sekali. Saya tidak diberi komuni tadi. Karena saya tidak menjawab amin. Memang. Kalau kita melihat dia keras. Tetapi ini pendidikannya luar biasa. Untuk memberi peringatan kepada kita keyakinan. Ini sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau para diakon, imam maju memberi komuni para misdina dan lain sebagainya. Kalau dikatakan tubuh Kristus, ini bukan main-main, tubuh Kristus. Jawabnya apa? Amin. Kalau demikian saudara-saudara terkasih, hari ini kita sungguh-sungguh merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberkati.